Bila kita mendapat nikmat darinya, janganlah lupa bersyukur atas nikmatnya. Bila kita bahagia, bersyukur padanya, niscaya Allah akan menambah nikmatnya. Janganlah kau kufur. Kalau kau kufur, azab Allah akan menggempur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat assalam yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia serta nikmatnya. Alhamdulillah, bersyukur hari ini kita masih bisa bersama-sama dalam rangka mencari ilmu ataupun thalabul ilmi. Di dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Allah akan menambah nikmatnya bagi orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, akan tetapi apabila kufur atas nikmatnya, inna azabi lasyadid, maka azab Allah itu amatlah pedih. Sahabat assalam yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia serta nikmat yang tak terhingga itu. Bagaimana cara bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ada 3 cara untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, asyukru bil qalbi. Syukur dengan hati ini. Bagaimana caranya bersyukur dengan hati? Salah satunya adalah meyakini sepenuh hati. Yakin seyakin-yakinnya bahwa semua karunia dan nikmat-nikmat yang kita rasakan ini, itu adalah datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita saat ini bisa diberikan kesempatan hidup sampai saat ini, bisa menikmati semua fasilitas yang serba gratis. Itu semua Allah yang berikan. Kita diberi anggota tubuh yang lengkap ini, itu semua adalah limpahan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Harta, kekayaan, jabatan yang disandang oleh seseorang, itu semua juga adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita meyakini atau jangan pernah kita merasakan bahwa itu hanyalah usaha dari kita sendiri. No, sekali lagi tidak. Itu ada campur tangan Allah, yakni dengan semua limpahan karunia serta nikmatnya, sehingga kita bisa sampai dalam keadaan yang seperti ini. Maka sekali lagi kita harus yakin seyakin-yakinnya. Para alim ulama mengatakan bahwa jangan pernah kita menyandarkan diri kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendapatkan suatu kebahagiaan, ketika kita mendapatkan suatu kenikmatan, maka sesungguhnya itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita balikan lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza min fadli rabbi. Bahwa ini sesungguhnya adalah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa ini semua adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, asyukru bil lisan. Bersyukur dengan lisan kita. Bagaimana caranya bersyukur dengan lisan kita? Maka senantiasa kita membacakan kalimah thayyibah, membacakan kalimah hamdalah, yaitu alhamdulillah. Sering-seringlah
kita membacakan kalimat hamdalah atas segala sesuatu yang terjadi pada diri kita. Ketika kita mendapatkan suatu kebahagiaan, maka kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Maka ketika kita membacakan kalimat hamdalah ini, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut. Sahabat assalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika kita mendapatkan suatu berita ataupun kabar yang tidak menyenangkan, kabar yang menyedihkan, yang terjadi pada diri kita atau keluarga kita, maka salah satu ucapan selain innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak ada salahnya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Mengapa demikian? Mengapa ketika kita mendapatkan suatu kesedihan ataupun mendapatkan suatu musibah tetap mengucapkan hamdalah? Karena boleh jadi ketika menurut kita itu sesuatu yang kurang baik, tetapi bagi Allah itu bisa jadi sebaliknya. Kadang-kadang ketika kita mendapatkan suatu musibah, maka di balik musibah itu ada kebaikan. Di balik musibah itu ada hikmah yang kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Nah, sahabat assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa tahun kemarin kita terjadi suatu wabah yang sangat luar biasa, yaitu COVID-19. Alhamdulillah hari ini sudah tidak ada lagi. Akan tetapi saat itu hikmah yang kita dapatkan dari pandemi COVID-19 itu, dengan segala keterbatasan, dengan segala ketakutan yang ada pada waktu itu, tetapi ada sisi baiknya, yaitu banyak sekali. Di antaranya adalah kita lebih sering bertemu dengan keluarga. Yaitu artinya ketika kita bertemu dengan keluarga, maka di situ makin mempererat tali persaudaraan, makin mempererat hubungan keharmonisan antara keluarga, anggota keluarga. Itu salah satu hikmahnya. Sahabat assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa mendawamkan kalimat hamdalah, bersyukur kepada Allah, maka Allah akan jamin kebahagiaan untuk hidupnya. Kenapa? Karena dia sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Sahabat assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu yang ketiga, cara kita bersyukur kepada Allah yaitu asyukru bil amal. Bagaimana caranya bersyukur dengan amal? Bersyukur dengan amal perbuatan adalah mempergunakan segala potensi yang ada pada diri kita. Itu senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita yang sampai saat ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati hidup ini, maka gunakan kesempatan yang baik ini untuk maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa dan raga kita ini mulai dari kepala, mata, hidung, kaki, tangan, mulut, semua bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah momentum yang tepat. Bulan puasa ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita perbaiki. Bacaan Al-Quran kita tambah intensitas belajarnya. Supaya apa? Supaya semakin baik lagi dalam ilmu tajwidnya. Salat, baca Al-Quran, sodakoh, baca sholawat, dan seterusnya dan seterusnya. Bulan puasa ini jadikan bulan yang penuh dengan amal, bulan yang penuh dengan perbuatan kita, yaitu perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita tidak terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mau sampai kapan kita begini terus?
Mau sampai kapan ibadah kita hanya begini terus? Saatnya inilah waktu yang tepat untuk kita semakin dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk semakin menambah motivasi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita tambah, bukan hanya yang wajib saja, tetapi yang sunnahnya. Tadi malam melaksanakan salat sunnah tarawih. Kemudian kita isi hari-hari bulan puasa ini, bulan Ramadan ini dengan kegiatan yang sangat bermanfaat. Sedekah, tadarus Al-Quran, baca sholawat, ataupun berinfak di jalan Allah. Itulah sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Assalam, sampai kapan kita bersyukur kepada Allah? Yakni sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dipanggilnya dengan panggilan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sampai-sampai kita dipanggil oleh Allah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah ke dalam surgaku. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang tidak senang dipanggil dengan wahai jiwa yang tenang? Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia serta nikmatnya. Sehingga janji Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita bersyukur maka akan menambah kenikmatan untuk kita semua. Tetapi ketika kita kufur, maka azab Allah akan pedih. Sahabat Assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Kita tutup dengan doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni fi ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.